Kalau saya sebagai seorang yang aktivis toleransi, aktivis keberagaman tentu sangat menyambut baik kegiatan-kegiatannya Al-Zaitun. Kenapa? Karena ini institusi pendidikan dan mereka tampil institusi pendidikan Islam, tapi mereka tampil dengan wajah toleran, dengan keberagaman, yakni menyanyikan lagu Yahudi contohnya. Itu betul lagu Yahudi ya Mbak ya? Iya, itu lagu kayak lagu rakyat Yahudi. Jadi bukan lagu Israel. Jadi semua orang Yahudi di seluruh dunia mengenal lagu ini. Namanya lagu Shalom Aleichem. Dan Shalom Aleichem itu sendiri artinya damai atasmu. Nah, lagu juga yang mereka pernah nyanyikan, yang mereka bawakan di acara saya tahun 2016 itu Hava Nagila. Hava Nagila itu artinya mari bersukaria. Nah, jadi santri Al-Zaitun pernah juga menjadi santri Al-Zaitun, anak dari Pak SPG, Syekh Panji Gumilang pernah datang untuk meminta izin supaya mereka bisa terlibat dalam acara Festival Film Toleransi yang saya adakan di tahun 2016. Apa yang ditampilkan? Yang ditampilkan nyanyi lagu Yahudi dengan irama keroncong, mereka datang dengan membawa alat musik mereka sendiri. Mereka datang dengan sukarela. Dan mereka menampilkan satu lagu yang luar biasa bagus, luar biasa indah. Dan sangat positif karena anak-anak santri juga menari dengan lagu Hava Nagila tadi, mari bersukaria. Kalau tentang lagu, kalau menurut saya nggak ada masalah sama sekali. Karena ini hanya lagu Yahudi, lagu berbahasa Ibrani. Toh kita memang boleh dong nyanyi lagu bahasa apa saja. Lagi pula lagu Shalom Aleichem sudah pernah dipopulerkan oleh MH Ainun Najib. Di tahun 2000-an saya sudah pernah dengar. Nah, kalau kemudian kemarin sempat viral karena beliau khotbah tentang membuka hubungan diplomatik dengan Israel di saat lebaran, khotbah lebarannya, ceramah lebarannya, menurut saya juga nggak masalah, tentu saja positif. Toh negara-negara Arab sudah melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Dan lagi ungkapan untuk membuka hubungan diplomatik itu sudah pernah dilantunkan oleh Gus Dur. Dan Gus Dur tidak pernah menjadi atau dianggap salah. Justru Gus Dur sampai hari ini adalah tokoh besar bangsa. Beliau Gus Dur adalah rujukan intelektual muslim. Nah, jadi apanya yang aneh dari tindakan Al-Zaitun saat Mbak ini? Monik, tapi kalau dari pandangan Syekh Panji Gumilang dengan Israel terkesan kan mencampur baurkan antara Islam dan juga Israel, bahkan secara lokus nggak pas banget. Mengapa salam Yahudi, nyanyi lagu Ibrani tadi di lingkungan pondok pesantren yang sangat identik, sangat religius, sangat Islami? Itu yang dipersoalkan sama orang-orang Mbak Monik selama ini. Apa yang salah? Orang-orang yang masuk pesantren, santri-santri ini akan kelak menjadi pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa harus bisa punya sikap toleransi. Pemimpin bangsa harus cinta damai. Dan yang jelas di Indonesia ini sangat beragam agamanya. Dan di luar sana ada yang namanya agama Yahudi. Bahkan sekarang negara-negara Islam, Maroko, Bahrain, Uni Emirat Arab, di Tunisia. Bapak Ibu mungkin tahu, mahasiswa-mahasiswa mungkin tahu, di Tunisia itu ada sinagoga. Padahal di Tunisia itu belum berhubungan dengan negara Israel. Sambil disederhanakan mungkin Mbak Monik ada masyarakat yang tidak tahu sinagoga itu apa? Sinagoga itu adalah rumah ibadah umat Yahudi. Nah, sinagoga sudah dibangun oleh pemerintah Uni Emirat Arab. Bukan dibangun oleh komunitas Yahudi ya bapak-bapak, tapi dibangun oleh pemerintahnya. Coba bayangkan. Ini kan luar biasa. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang adalah sebuah benih baik ya saya bilang. Bagi kita di Indonesia yang pluralitas begini, yang besar. Dan kita ini adalah negara muslim terbesar di dunia. Nah tentu saja pemikirannya harus bisa sesuai ya dengan nilai-nilai Pancasila. Pemikirannya harus sesuai juga dengan konteks geopolitik.
Nah, alangkah baiknya kan kalau semua pesantren bisa nyanyi lagu Yahudi, bisa nyanyi lagu Tionghoa, bisa nyanyi lagu India. Bener nggak? Jangan hanya lagu bahasa Arab kalau saya. Sebentar, ini para kiai dan para ustadz kayaknya udah gerem mau komentar. Jadi tahan dulu ya Iya, Pak Kiai. mungkin satu yang terakhir begini. Saya sangat menyayangkan jika di negara kita ini jadi ribut-ribut, rame-rame mempersoalkan Al Zaitun sekarang. Pertanyaan saya, kenapa tidak dari dulu? Tadi Bapak MUI sudah bilang pernah 2003 ada satu fatwa, ada indikasi sesat. Kenapa tidak langsung ditindak? Ini 2023, nunggu 20 tahun. Nah kemudian kedua, maaf ya. 2003, sekarang 2023. Pak Taufik juga sudah meneliti. Saya jamin pasti itu pendataannya Sorry. bagus. Cuma maaf, kalau memang ada. Enggak, saya ingin membantah. Rame-rame Al Zaitun itu udah 4 kali episode. Oke. Ya. Tahun 2001-2002. Tahun 2004 ketika Pilpres Wiranto ke sana. Ya, tahun 2011 cuci otak yang acara Jakarta Lawyers Club. Nah, belum lagi Gavatar, ya Ahmad Musodik. Itu semua Ahmad Musodik itu sama, dia bawa jargon semua agama sama. Ya, Yahudi, Islam, Katolik bersatu. Ini aliran nggak bener begini. Ini Indonesia, Mbak. Jadi, Mbak, itu udah masuk pada wilayah pribadi-pribadi kami. Ya. Jangan, menurut saya ini korbannya Al Zaitun ini. Iya. Mbak Monik silakan singkat saja. Sebelum ke Saya Bang Egy. bahas boleh gini ya. Mbak, yang namanya tidak toleransi masuk. itu ada batasnya. Jangan Nah. semuanya itu boleh-boleh nggak bisa. Jadi gini, yang toleransi yang salah, yang menurut Bapak, iya kebablasannya itu di sisi mana? Mereka hanya menyanyikan lagu Yahudi. Sejauh ini ada setiap tahun, setahu saya ada 7.000 santri yang lulus. Anda Dan tuh mereka hanya, itu masuk sorry, ke masyarakat. saya peneliti Al Zaitun lebih paham. Ya, Anda tuh hanya dibohongi oleh Panji Gumilang. Bayangkan ya. Saya nggak pernah Tahun ketemu Panji Gumilang. 2002-2003 itu terjadi eksodus besar-besaran dan perlawanan terhadap Panji Gumilang. Bayangkan ya, itu para satpam-satpam di sana yang disebut dengan Garda Tipmara itu melawan Al Zaitun. Kenapa? Karena terjadi korupsi dari Panji Gumilang. Iya. Yang kedua, Oke, mereka boleh saya diperlakukan itu seperti binatang kok. Bergantian, Pak Taufik kita Iya. bergantian. Kemudian Karena Bang Egy belum bersuara. Mbak Monik, guru-guru yang pada protes. Ya. Mbak Monik singkat saja, Jadi silakan. jangan, ini masalah kami Oke, gitu. langsung direspon. Halo. Jadi gini, Halo. Bisa. Anda tidak tahu. Iya, biar Soal direspon dulu, silakan toleransi Bang ya. Monik. Sejauh Anda tidak ini tahu. Panji Gumilang, saya punya video. Panji Gumilang lagi ngerayu Kartini, sih ada videonya. Baik, Pak Taufik. Oke, saya Pak Taufik ditahan berhenti dulu. untuk Orang yang kayak gitu Halo. ada banggakan. Iya. Mbak Monik silakan. saya Bang Taufik berganti. membanggakan dalam konteks toleransi. Iya, itu bukan toleransi, udah berbeda itu. Saya tidak menemukan Kita berikan contoh. Udah berbeda, nggak bisa. Itu lagu, itu menyangkut peribadatan, bukan sekedar Assalamualaikum. Baik Pak nggak Taufik, Mbak bisa. Monik kita Jadi langsung pindah ke intinya- Bang Egy boleh karena dari sisi sudut pandang Mbak Monik Oke. menjunjung tinggi toleransi yang didepankan oleh Iya. Jadi Mbak gini, Mbak Monik. Itu pandangan kita Mbak Monik. ini adalah negara muslim terbesar. Oke. Dan kita tentu perlu contoh, perlu teladan. Orang yang mau untuk toleransi terhadap Yahudi. Orang yang mau mendukung hubungan diplomatik Ya. atau hubungan dengan Oke. Israel. Nah contohnya yang mana? Apakah MUI bisa jadi contoh? Anda melanggar Undang-Undang Dasar 45. Negara ini masih negara nih ya masih menentang Israel. Kemarin aja PSSI aja sepak bola aja bubar kok. Anda nggak boleh emang begitu. Baik. Kemlu, Nggak boleh, Pak nggak Taufik. boleh. Bang Pak Egy Taufik. Sujana. saya Bang warga Egy, negara. Kita dengarkan dari Nggak aspek bisa. hukum. Cukup. Loh, Pak nggak bisa Taufik, dong saya Mbak Monik dibilang cukup. begitu. Bisa, Baik. Israel tuh no. Kemlu membolehkan loh PSSI, Ini U20. Undang-Undang Dasar, Mbak. Tidak ada Konstitusi. undang Ya, kita dasar, berikan tidak ada, Konstitusi. tidak ada. Anda melawan konstitusi, polisi, tangkap. Baik, cukup. Di Pak- konstitusi kita, di pembukaan itu ada perdamaian dunia. Oke. Mendukung perdamaian dunia. Sampai di sana Bang Monik. Terima kasih. Bang Egy Mendukung silakan. perdamaian Ya. dunia dulu dong. Silakan. Baik.